selama ini kita kenal F1 mobil balap di darat. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama F1 Powerboat atau F1 H2O teman. Sesuai namanya, kompetisi ini digelar di perairan. Yes, ini tuh balap perahu motor pesisir level tertinggi di dunia. Wow! Tahun ini gelaran ini diikuti 18 pembalap dari 9 tim asal 10 negara. Di antaranya dari Portugal, Prancis, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Super cool! Selamat datang di Danau Toba teman. Untuk kedua kalinya, danau vulkanik terbesar di dunia ini jadi tuan rumah ajang balap perahu motor internasional alias F1 Powerboat. Keren! Jiwa muda Unyil yang lincah dan dinamis ini jadi pengen ikutan kebut-kebutan nih. Mumpung Unyil diajakin kakak-kakak penyelenggara, jadi Markemon, kita ngeng teman. Semua persiapannya kudu 100% perfect teman. Gak cuma pembalapnya, tapi juga alat tempurnya, si powerboatnya. Kapal ini istimewa teman. Teknologinya bernama katamaran, yaitu perahu layar bertenaga mesin, punya 2 badan kapal dengan rongga di bawah perahu. Bodinya terbuat dari serat fiber sintetis yang bikin bobotnya ringan. Tapi seenteng-entengnya ya nyampe juga 350 kg teman. Soal adu balap jangan ditanya deh. Sekali wush, speednya bisa sampai 250 km per jam. Wow! Bahkan kecepatan 100 km per jamnya bisa dicapai ya dalam 2 detik. Alamak, The Flash kali kau kapal. Ini nih yang bikin kecepatannya kilat teman. Namanya tenaga mesin formasi V8 yang powernya 500 tenaga kuda. Pantes aja doi jadi jet air tercepat di dunia. Wah! Begitu melaju dengan kecepatan penuh, bagian depan kapal ini akan mendongak ke atas, kayak mau terbang gitu. Ini nih yang jadi magnet buat puluhan ribu penontonnya. Jadi ikutan deg-degan lihat para pembalap adu cepat menyelesaikan 30 putaran sepanjang hampir 3.000 meter teman. Wih. Nah, terus pembalapnya duduk di mana nih? Oh, ternyata di sini teman. Ruang kemudi tertutup kursi tunggal, persis kayak mobil F1. Kaca depannya nih tebalnya 10 cm, anti peluru dan anti api. Cakep. Ini ada juga yang kursinya 2 teman. Buat pengunjung yang pengen ikutan, tapi karena Unyil masih kecil, jadinya belum boleh deh. Tapi mister, walaupun Unyil sekarang masih mungil, tapi potensi Unyil jadi pembalap gede banget kan mister? Iya kan mister? Ya, Unyil hilang deh masuk helm. Teman, udah hatam kan ngulik kapalnya? Sekarang kita kenalan yuk sama sang ahli di balik kemudi. Ini dia kakak bule Unyil yang asalnya dari Norwegia. Namanya Merit Stromoy. Kak Merit udah 35 tahun menggeluti dunia balap air ini teman. Dan udah 2 kali ikutan F1 Powerboat di Danau Toba. Oh iya, Kak Merit ini tuh satu-satunya pembalap perempuan di sini loh. Keren banget gak sih? Ini dia kapal Kak Merit teman. Ada tulisan namanya di lambung kapal. Ini kapal barunya yang super canggih teman. Dan berhasil membawanya finish di urutan 10 besar saat Grand Prix-nya.
Nah, Kak Merit nih pertama kali ikut turnamen waktu seumuran Unyil teman di usia 13 tahun. Terus karirnya makin meroket karena berhasil naik kelas pertandingan. Sampai sukses 3 kali menjuarai European Championship dan 2 kali menyabet gelar Nordic Championship. Puncaknya, Kak Merit berhasil menjadi juara dunia F1 Powerboat pada tahun 2015. Aduh, keren banget sih Kak. Unyil jadi makin ngefans berat nih. Hehe, Unyil jadi super keren nih. Padahal cuma numpang ngaca di spion doang sih. Itu yang punya datang. Kak Merit, gimana nih rasanya jadi satu-satunya pembalap cewek di sini Kak? Bangga dong pastinya ya Kak. So I'm used to be one of very few women, and honestly, I have a saying that once you put the helmet on, we're all the same, and it's important to. I'm only here to be the fast one, not to prove a point. Unyil jadi ikutan termotivasi nih Kak. Apalagi uniknya nih teman, Kak Merit ini juga ngetop banget sebagai penyanyi profesional di Norwegia. Okay, Sing for us. you're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone I ever met. Dua lusin jempol deh buat Kak Merit. Balapan jago, nyanyi juga numero uno. Nah teman-teman di rumah juga jangan mau kalah ya. Kita jemput prestasi kita teman. Let's go! Lanjut kita teman. Unyil masih punya lagi nih yang gesit-gesit kali dari Tanah Toba. Kalau powerboat menggunakan tenaga mesin canggih. Nah, kenalin nih, cikal bakal powerboat teman. Kapal tradisi ini yang jadi kebanggaan nenek moyang kita sebelum mesin kapal diciptakan. Namanya Solu Bolon. Solu artinya perahu. Nah, kapal ini yang jadi andalan penduduk sekitar pesisir Danau Toba selama berabad-abad lamanya. Perahu inilah yang mengantarkan warga kelas atas Toba kemana-mana. Maklum kan, Danau Purba Toba tuh luas banget. Panjangnya aja sampai melewati 7 kabupaten. Nah, saking istimewanya Solu Bolon, sekarang ia hanya muncul di acara festival tahunan untuk kompetisi adu balap. Tenaga penggeraknya tentu saja otot kuat para pendayung yang ngebut banget semangatnya. Ayo abang-abang, kayuh terus dengan iringan tabuhan gendang. Dang dung dung dang. Kalau masalah kecepatan sih, Solu Bolon emang kalah ya sama kapal mesin. Tapi jangan remehkan kuat dan solidnya semangat dan kerja sama timnya teman. Berkat kekompakan tim, perahu seberat 108 kg ini sukses melaju dengan cepat. Ayo abang, ha, dayung terus. Unyil doain dari jauh ya. Teman, biar kita total adu cepatnya. Unyil mau tantangin nih kakak-kakak di sini buat rebut-rebutan santap kuliner. Tenang aja kakak, makanannya dijamin enak-enak semua. Mumpung kita masih di Danau Toba, kudu wajib banget menyantap ikan mas arsik kebanggaan warga Sumatera Utara. Widih. Terus buat selera westernnya ada hamburger nih. Isiannya lengkap dan padat. Jadi pasti kenyang deh sekali makan. Nah, buat cuci mulut ada yang manis dan krenyes. Si crepes alias kue dadar tipis. Lengkap kan? Gimana? Ready buat balapan makan? Cekidot teman.
pertama nih, hidangan andalan tuan rumah, ikan arsik yang artinya dimasak kering. Biasanya muncul di acara ritual penting adat nih teman. Gak cuma masakan ikan biasa loh, kuliner satu ini tuh simbol karunia kehidupan buat masyarakat Batak. Keren kan? Unyil jadi gemes, pengen nantangin Kak Lambok dan Kak Joshua buat cepet-cepetan makan arsik. Jeng jeng jeng, and the winner is Kak Joshua. Wah, bersih banget piringnya. Cita rasa Nusantara udah. Next, go to menu western yuk teman. Hamburger jumbo isi 3 peti daging teman. Alamak, pasti enak kali ini. Yuk, tantang Kak Jovan dan Kak Sevenly. 3, 2, 1, sikat Kak! Kita lihat bersama teman-teman. Di sisi kiri, Kak Jovan pantang mundur habiskan hamburgernya. Dukungan penonton makin membara. Mana suaranya? Sementara di sisi seberang, Kak Sevenly pantang menyerah. Pelan tapi pasti, burgernya sudah hampir habis. Dan pemenangnya adalah Kak Sevenly. Terakhir, cuci mulut kita teman. Udah ada crepes jumbo yang diameternya sampai 30 cm. Toppingnya melimpah teman. Ada selai stroberi, pisang, meses, sampai keju. Tantangin Kak Tiara dan Kak Vera yuk buat sikat habis crepesnya dalam 3 menit. Siap, mulai! Detik lagi kakak-kakak. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sama-sama jago makan kilat nih. Beda tipis. Tapi tetap Kak Tiara yang lebih cepat. Yeay. Teman, sambil nonton balapan, kayaknya enak nih ngemil yang sat-set, anti ribet. Lihat nih teman, ini ayam, ini popcorn. Nah, kalau disatuin jadi deh chicken popcorn. Nah, makin seru karena kita bisa makan di mana aja tanpa perlu repot-repot masak segala. Mau jadi camilan? Bisa. Mau jadi lauk makan? Juga bisa. Kandungan nutrisinya juga pas buat tubuh kita teman. Kenapa begitu? Karena bahan baku cemilan ini tuh beneran daging ayam bagian dada yang dipotong kecil-kecil dadu. Bisa seragaman begini ya potongannya teman. Setiap 85 gram daging dada ayam mengandung 7 gram lemak yang memenuhi sekitar 10% kebutuhan harian tubuh kita. Biar bumbunya meresap sempurna, potongan daging ayam harus dimarinasi dengan aneka bumbu dan rempah. Kalau udah begini kan bisa kebayang sedapnya, meresap sampai dalam. Lanjut, ayam yang sudah terbalut bumbu marinasi akan dicemplungin ke mesin pelapis tepung yang juga mengandung bumbu. Next, lapisan kedua adonan buttering. Dibubuhkan biar tepungnya melekat kuat teman.
Dan kalau semua ayam sudah full berselimut tepung bumbu, lanjut deh goreng. Widih. Prosesnya 2 kali teman. Penggorengan pertama dilakukan di dalam minyak bersuhu 160 hingga 170 derajat Celcius. Widih, super panas teman. Makanya gorengnya juga kilat aja. Cukup 8-20 detik saja. Abis itu lanjut ke penggorengan kedua dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 menitan. Beres deh. Tapi belum bisa dikemas ya. Harus didinginkan dulu nih. Gak perlu dikipasin sampai pegel kok teman. Udah ada mesin IQF alias Individual Quick Freezing. Suhunya kayak di kutub teman, minus 27 sampai minus 40 derajat Celcius. Wah, beku kaku teman. Setelah beku begini, baru deh bisa dikemas. Nah, dada ayam tuh jadi kesayangan karena tidak mengandung karbohidrat dan gula. Jadi cocok deh buat diet. Masa otot bisa nambah, otot makin kuat, tapi berat badan tetap terkontrol. Asik nggak tuh teman? Bicara masalah yang cepet-cepet, gak cuma tentang balapan atau kebut-kebutan loh. Masalah perut juga bisa cepet, satset. Kayak bakso uni kesukaan Unyil ini nih, bakso cumi yang masaknya mah tinggal rebus aja. Gizinya jangan ditanya. Pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 2014 ini dalam sehari bisa memproduksi hingga 120 kg bakso cumi hitam loh. Bahan-bahannya ada cumi, campuran tinta cumi dan karkol atau karbon khusus makanan, surimi, tepung jagung, minyak sayur, garam, serta bumbu spesial. Sebelumnya kita olah dulu yuk suriminya. Surimi adalah daging ikan yang sudah dicincang lalu dibekukan. Nah, karena surimi ini masih berbentuk balok, kita masukkan dulu ke dalam mesin pemotong ini. Suriminya pun jadi lebih gampang diolah nih. Kita lanjut ke proses mixing yang memakan waktu sekitar 15 menit. Pertama, masukkan surimi, garam, air, bumbu, dan minyak. Dimixer dulu deh sampai rata. Habis itu baru deh tuang tepung, tinta, dan karbonnya. Tuh, karena sudah dicampur tinta cumi dan karbon, adonannya jadi berubah warna. Meskipun hitam gini, tapi tenang saja, nggak berbahaya kok. Tinta cumi ini justru malah bersifat antibakteri dan mengandung antioksidan. Jadi bisa melawan radikal bebas dalam tubuh. Nah, tambahan karkol juga bisa berfungsi untuk menyerap zat beracun dari pencernaan. Wah, malah bagus kan buat tubuh. Kalau sudah rata, kita masukkan cuminya deh. Daging cumi-cumi sengaja dicampurkan terakhir, biar dagingnya nggak kegiling halus. Jadi tekstur asli dari cuminya masih terasa. Ya udah, kita ke proses selanjutnya yuk, yaitu pencetakan. Adonan tinggal kita masukkan ke mesin ini nih. Secara otomatis, mesin akan membentuk adonan jadi bakso. Bakso pun langsung keluar ke wadah berisi air hangat bersuhu 45 sampai 48 derajat Celcius. Oh iya, setiap bulatan bakso harus melewati quality control dulu teman-teman. Biar semuanya memiliki ukuran dan bobot yang sama, yaitu 20 gram. Kemudian kita rebus baksonya. Proses ini memakan waktu selama kurang lebih 7-8 menit pada suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Sambil diaduk-aduk ya, biar matangnya merata. Setelah direbus, baksonya dimasukkan ke dalam air es, biar suhunya turun secara otomatis. Barulah bakso diangkat untuk masuk ke dalam ruangan pendingin atau chiller. Chiller ini memiliki kisaran suhu 2-5 derajat Celcius. Memang gak sampai beku teman-teman. Soalnya cuma bertujuan menghilangkan kadar air dari baksonya saja. Sesudah 15 menit berada di chiller, kita packing baksonya.
bakso cumi sebelumnya disortir dulu, biar nggak ada yang bentuknya rusak. Baru deh bakso cuminya masuk ke dalam freezer. Proses inilah yang berperan penting pada pengawetan bakso cumi. Proses pembekuan pada suhu hingga minus 40 derajat Celcius selama 4-5 jam akan membunuh bakteri penyebab makanan jadi basi. Daging cumi merupakan salah satu sumber vitamin B12 dan B6 loh teman-teman. Vitamin ini bagus untuk kesehatan jantung. Cumi juga mengandung selenium dan vitamin E yang secara bersamaan bekerja sebagai antioksidan. Bisa membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Mantap! Kakak-kakak Unyil tersayang, selamat siang. Kalau udah hari Jumat begini, kakak semua pasti happy kan? Karena besok waktunya liburan. Gimana kalau Unyil ajakin kakak-kakak dolan ke tempat yang bisa bikin ingatan masa kecil melesat ke belakang? Lepaskan inner childmu kakak, lepaskan. Di sini kita bisa bebas lompat-lompatan, panjat-panjatan, balapan, dan meluncur. Taman bermain keluarga indoor berstandar internasional ini gak pandang usia. Mulai dari balita sampai mama papanya bebas bolanan bareng. Wahana ini aslinya dari Finlandia teman. Cabangnya udah go international loh. Sampai ke Malaysia, Singapura, Tiongkok, bahkan Kuwait. Come on, kita jelajahi area seluas 2 hektar ini teman. Ada adventure arena, games arena, dan freestyle hall. Ada 19 aktivitas yang bisa kita jajal sampai keringetan deh. Sehat dan fun banget kan? Nah, sebelum main, pakai dulu kaos kaki anti-slip yang banyak bintil-bintilnya ini. Biar kita nggak terpleset waktu main teman. Pemanasan dikit, boljuk nih. Biar badan gak kaku. Kalau udah, let's go! Kita jajal rintangan Ninja Warrior. Lewati halang rintang sebelum meluncur dari ketinggian kayak gini. Wah, seru banget. Apalagi di sini keamanannya jadi perhatian utama. Setiap kawasan dibatasi jaring dan dilengkapi bantalan empuk biar nggak ada yang terluka. Makin seru lagi karena sebagian besar wahana di sini udah high-tech teman, canggih banget. Tapi walaupun pakai video game virtual, badan kita tetap harus terus bergerak mengikuti cara mainnya. Kayak lomba balapan motor ini misalnya, kayuhannya mirip trek aslinya. Butuh ekstra tenaga juga pas tanjakan dan butuh kekuatan nahan saat turunan. Pegel juga nih. Nah, kalau pengen jadi atlet dadakan, yuk main tenis dan sepak bola virtual. Kita melawan musuh digital teman. Widih. Hasilnya kita bisa kuyup keringetan sehat teman. Faktanya sih banyak bergerak tuh efektif banget meningkatkan kebahagiaan teman. Apalagi saat olahraga. Kadar serotonin alias hormon mood positif bakal melonjak. Ini nih yang bikin kita merasa bahagia, stabil mental, dan langsung good mood deh. Mensana in corpore sano dong teman. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Unyil juga gak mau ketinggalan bugar dong. Unyil mau menaklukkan dodgeball. Ayo, Unyil udah super ready nih. Lemparkan bolanya ke sini coba. Loh, tapi kok aduh. Tolong, bolanya makin brutal nih. Unyil dikeroyok bola.
tolong. Wih, gimana ya rasanya bisa sat jalan di dinding begitu, teman? Hop hop hop. Ah, ini mah Spider-Man juga bakalan keder deh nih. Trek panjat dinding setinggi 12 meter ini bisa ditaklukkan hanya dalam belasan detik saja. Hebat. Indonesia bangga betul punya sekumpulan anak muda yang syarat prestasi begini. Salim deh kakak-kakak. Tapi Unyil jadi penasaran deh sama olahraga keren ini, teman. Wall climbing namanya. Ini nih sepupunya panjat tebing tapi di dalam ruangan. Nah, atlet wall climbing harus memanjat dinding yang sudah dilengkapi bebatuan buatan sebagai pijakan untuk kaki dan pegangan tangan. Konsep dinding buatan ini diciptakan di Inggris tahun 1946 oleh Don Robinson, seorang dosen bidang fisika, teman. Si wall climbing ini jauh lebih aman dibandingkan rock climbing yang dilakukan di alam terbuka, teman. Makanya teman-teman sepantaran Unyil juga banyak yang pengen ikutan. Tapi sebelum manjat ada sederet persiapan fisik dan mental yang harus dilakukan, teman. Karena wall climbing nih melibatkan seluruh sistem otot dan kekuatan tubuh. Jadi sebelum tancap gas, pemanasan wajib hukumnya, teman. Biar otot-otot jadi rileks dan lentur. Pertama, saat pengaman sudah terpasang dan siap memanjat, climbers akan meneriakkan kode belay on. Nanti akan dijawab on belay oleh belayer. Climbing dan climb on artinya memanjat. Terus kalau ingin mengencangkan pengaman, kodenya take in dan akan dijawab take oleh belayer. Nah, kalau mau turun, kodenya lower me dan si belayer akan membantu proses lowering. Oh iya, saat turun, tubuh pemanjat harus rileks dengan posisi kaki mendorong dinding ya, biar kaki tidak luka terbentur pijakan. Kalau dilihat-lihat sih kayak gampil ya, teman. Apalagi kalau udah bisa ngebut manjatnya, kayak effortless gitu. Padahal buat pemanjat pemula, pegel-pegel di lengan dan kram kaki mah udah jadi makanan sehari-hari. Makanya kudu kenceng latihannya. Nah, panjat tebing ini bisa banget diikuti siapa saja, teman. Tua muda atau anak-anak pun bisa. Bagusnya sih minimal usia 5 tahun ya. Berat badan minimal 25 kg dan maksimal 125 kg. Unyil mau nyoba yang gampang-gampang aja dulu. Ini nih, jarak pijakannya pendek-pendek. Hap. Aduh. Yah, aduh. Kok Unyil kelihatannya nggak kayak climbers profesional ya? Malah lebih mirip cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Pengen gak sih kita bisa bergerak sat-set kesana kemari tapi gak berasa capek? Paling bener pakai sepatu roda aja, iya gak sih?
Tapi gimana kalau kita nggak bisa pakai sepatu roda? Baru jalan 1 cm udah jatuh bergulingan. Makanya kita ikutan akademi sepatu roda aja yuk teman. Bahkan ada klubnya nih teman di Bandar Lampung. Pesertanya banyak banget loh. Mulai anak-anak sampai remaja pada semangat belajar rame-rame tiap akhir pekan. Dari awalnya cuma coba-coba dan iseng ikutan, akhirnya jatuh cinta beneran. Bahkan sampai ikutan kejuaraan dan menyabet penghargaan tingkat provinsi loh. Tapi belajarnya gak bisa simsalabim langsung bisa ya teman. Ada 6 kategori dan step yang harus dilalui biar latihannya benar-benar fokus. Nah, yang terpenting kudu bisa berdiri di atas roda dulu dengan seimbang teman. Kalau sudah bisa stabil, baru deh masuk ke kelas turbo hoki. Latihannya fun banget nih teman, pakai halang rintang segala rupa. Di sini manuver meliuk-liuk mulai dilakukan. Wih, kelihatannya sih gampang ya, tapi ternyata susah teman. Nah, kalau udah jago banget, mulai deh belajar freestyle. Di sini skill, trik, improve, dan entertainment akan dieksplor maksimal. Di level ini, main sepatu rodanya seperti menari dengan iringan musik. Ngelihat latihannya, kayaknya udah gak terhitung nih berapa kali jatuh sampai bonyok-bonyoknya.